Bagaimana Allah bisa tahu? Allah Maha tahu, tak perlu ditanya bagaimana dia tahu. Lalu kenapa diujinya? Pak Ustadz, kenapa Allah menguji seorang hamba? Apa tak tahu Allah dia beriman atau tidak? Allah Maha tahu. Lalu kenapa diujinya? Allah mau kasih tahu si hamba itu dia layak tidak disebut beriman. Kalau tukang emas, kita bawakan cincin emas, kita mau jual, kita bilang ini emas asli, lalu dia tes, dia bakar pakai api, dia bilang ini asli. Kenapa dia tes? Karena dia tidak tahu itu asli atau tidak. Allah menguji apakah karena Allah tak tahu? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik-bisik dalam hatinya kami tahu. Lalu kenapa dia uji? Nampaknya Allah tak tahu saya ini beriman apa tidak, makanya dia uji saya. Allah Maha tahu. Wa huwal alimul khabir. Dia Maha tahu yang tersurat, yang tersirat, yang berbisik, yang terucap, dia tahu. Lalu kenapa dia uji? Dia mau ngasih tahu kamu layak apa tidak disebut orang beriman. Dia mau ngasih tahu kamu yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amantu billah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bil qur'ani imama. Layak tak kau ucapkan kalimat itu? Maka diujinya. Maka ketika ujian itu datang jangan terkejut, karena orang yang mengaku S2 pastilah dia diuji tesisnya. Orang yang mengaku doktor pastilah diuji disertasinya. Kalau ada mengaku doktor tapi belum menulis disertasi, berarti palsu. Kalau ada mengaku layak menjabati suatu tempat tapi belum teruji, berarti palsu. Yang palsu tak layak untuk menerima hadiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ujian itu datang, pada hari silih berganti itulah datang ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji dia dengan takut. Ujian yang pertama khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah, yang sayang pada anak takut anak mati, yang sayang pada ayah takut, yang punya istri takut istrinya meninggal, yang punya suami takut suaminya mendahului dia. Takut. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya. Saking takutnya miskin menghalalkan segala cara yang mestinya bukan hak milik dia. Dipindah alih nama, menyogok riswah, memakan dengan cara batil. Mengapa orang menjadi menghalalkan segala cara? Yang pertama karena takut. Didudukkan di meja hijau pengadilan. Kenapa Bapak robah sertifikat nama ini? Apa Bapak tak tahu ini melanggar hukum? Saya tahu Pak Hakim. Lalu kenapa kamu buat? Saya takut miskin. Saya takut anak saya nanti susah. Akhirnya saya palsukan data-data ini. Betapa rasa takut kalau sudah menguasai orang, dia bisa membuat orang menghalalkan segala cara. Seorang istri terlalu takut kehilangan suami, bisa jadi dia menjadikan cara-cara yang tidak disyariatkan Allah. Dandanannya tidak lagi menurut tuntunan Al-Quran. Raut wajahnya tidak lagi memakai pakaian yang dibenarkan syariat Islam. Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut, takut, takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Lapar, di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wa naqsin minal amwal wal anfus. Mati, sakit, takut mati, takut sakit, takut susah, takut melarat. Wath thamarat, takut buah-buahan hilang, takut paceklik, takut kemarau panjang, sampai-sampai meminta kepada setan, sampai-sampai memandikan kucing.
Sampai-sampai membuat sajen. Gara-gara apa itu semua? Takut. Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika dia ditimpakan ujian itu, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan harta kami, jangankan anak kami, jangankan suami kami, jangankan rumah kami, jangankan jabatan kami, inna lillah, diri kami ini pun milik Allah, bukan punya kami. Kalau dia yang punya, apa salahnya dia ambil? Maka ketika harta diambil, salah satu yang membuat manusia kehilangan ketika dia merasa memiliki. Ini punya saya, ini milik saya. Kalau orang sudah terlampau memiliki, maka ketika hilang muncul kekecewaan. Maka jangan pernah merasa memiliki hak mutlak. Ini rumah punya siapa? Rumah punya saya, namanya nama saya. Tapi itu titipan Allah. Kapan dia mau dia ambil. Kalau yang menitipkan mengambil, tempat penitipan barang, kita cuma tukang jaga. Pak, titip helm ya? Ya, ini nomornya. Pak, titip mobil ya? Ya, ini parkirnya. Pak, titip HP ya? Ya, ini. Pak, titip tas ya? Ya. Kita cuma penjaga barang titipan. Lalu ketika pemiliknya mengambil, kenapa marah? Orang bukan punya kita kok. Ketika salah sangka, makanya kita ini selalu sering salah sangka. Kita sangka punya kita, padahal bukan punya kita. Makanya ujung surat Al-Baqarah, baca setiap hari. Asar dibaca sekali, subuh dibaca sekali dalam maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu bukan mantra. Orang baca cepat karena ingin mau baca cepat maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu fayaghfiru liman yasha. Itu bukan mantra. Kita sedang diingatkan pagi sekali, sore sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit, apa yang di bumi, lillah, bukan punya kamu. Kenapa? Kalau sampai kita katakan punya kita, lalu ketika dia hilang, kita stres, kita depresi. Orang yang kehilangan anak, dia tidak sedih. Kenapa? Karena itu pergi duluan, nanti dia akan menyusul belakangan. Suami kehilangan istri, dia tak sedih. Kenapa? Karena sudah dibawanya ganti yang baru, Pak Ustadz. Bukan. Dia tak sedih, kenapa? Karena dia tahu nanti saya akan berjumpa dengan dia di tempat yang lebih kekal abadi. Sekarang kalau saya hidup sama-sama dia, dia tua, dia keriput, dia sakit, dia mati. Nanti saya berjumpa lagi dengan dia. Di mana? Di tempat kekal abadi yang tak pernah sakit, tak pernah mati. La yadkhulul jannata ajuzun. Nenek-nenek tak masuk surga. Menangislah si nenek tadi begitu jumpa dengan Nabi. Kamu kenapa nangis? Kata Nabi. Ya Rasulullah, aku tersinggung ucapanmu. Kau bilang nenek-nenek tak masuk surga. Kata Nabi, memang tak ada orang tua di surga. Kalau begitu aku tak masuk surga. Kamu masuk. Terus nanti kamu masuk, kamu jadi muda lagi. Orang di surga itu umurnya 30, 33, 30, 31, 32, 33. Kenapa umur itu? Kalau nenek-nenek masuk surga, di dalam surga banyak kenikmatan. Sedang di surga, di dunia aja tak bisa. Pergi hari raya ke rumah orang, makanannya kacang taujin. Umur 70 mau makan apa? Makanya orang masuk surga itu umur 30, 31, 32, 33. Kenapa? Itulah usia yang bisa menikmati. Oh, jadi maknanya bukan orang tua tak masuk surga. Jadi ketika orang melihat pasangan saya mendahului saya, karena Allah lebih sayang, dia pergi ke tempat yang lebih sayang daripada kita. Orang menangis tak berhenti, dia menganggap dia pergi, oh dimakan cacing tanah dia. Padahal dia sudah pergi ke tempat yang lebih sayang daripada kita. Kita sayang, tapi sayang kita temporer. Ibu sayang pada anaknya, berapa jam dia bisa sayang? Pergi dia bekerja, dia tinggalkan. Pulang dia bekerja, dia tidur, dia lupa. Berapa banyak anak-anak masuk ke tempat air panas gara-gara orang tua lupa menjaga, teledor. Berapa banyak anak yang jatuh cacat, orang tua yang katanya sayang, tapi sayangnya itu terbatas. Dia sudah
udah pergi ke tempat yang dia lebih sayang. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika ujian itu datang, ayat ini hilang. Saat ujian itu datang, ayat yang dikaji malam ini, hadis yang dikaji malam ini hilang, terbang, melayang, tak berkesan. Ada orang lain yang mengingatkan. Tadi pagi saya takziah, wajah sahabat saya ini ustad, tapi tadi wajahnya lusuh. Turun, nampak dia sedang bersusah hati, maknya meninggal dunia. Saya bisikkan ke telinganya satu kalimat, satu ayat, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Waktu datang, waktu mau pulang, saya peluk kuat dia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa tak tahu dia ayat itu? Tahu, dia ustaz, dia sering menceramahkan ayat itu, dia hafal ayat itu. Kenapa ustaz ingatkan? Hari itu ayat itu hilang dari kepalanya. Yang terbayang adalah wajah ibunya yang dulu membesarkan dia 9 bulan 10 hari menyusukannya, 2 tahun membesarkannya, 9 bulan 10 hari mengandungnya, 2 tahun dia susukan, mengalir darah si ibu dalam badannya. Saat melihat ibunya terbujur kaku, hilang ayat itu, hilang hadis itu. Datang orang lain mengingatkan dia, ditepuknya bahunya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada yang orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika ujian itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi tak semuanya tahan, tak semuanya kuat. Ketika ujian itu datang, as-sadmatul ula, innamas sabru fi sadmatil ula, pukulan, ketika pukulan itu datang bergoncang. Berapa banyak orang bercerita, Pak Ustaz, ketika sampai berita itu rasanya lunak tanah ini dipijak, Pak Ustaz, bergoyang dunia ini, Pak Ustaz. Pukulan yang sangat kuat. Dan tak jarang ketika pukulan itu datang bertubi-tubi, akhirnya dia mulai senyum sendiri. Selama ini nengok orang lewat senyum, lama-lama nengok oplet lewat senyum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Tidak ada tempat bersandar yang paling kuat kecuali dia. Bersandar di sebatang pohon, pohon akan lapuk. Bersandar kepada orang, orang akan mati. Bersandar kepada dia, hayyun la yamut, dia yang hidup tidak akan mati untuk selamanya. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya fa'alun lima yurid ya man aghada amran innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka berserahlah kepada dia. Makanya selesai sholat tadi kita diajak imam berserah kepada dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. 4 inilah yang membuat orang kuat. Lahul mulku, kalau kekuasaanmu hilang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya itu dia. Lahul mulku. Kalau kau dulu dipuji-puji orang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya pujian dia. Lahul mulku walahul hamdu. Kalau keluargamu hilang, jangan kau sedih, karena punya dia. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Makanya ketika lewat di kubur, apa kata Nabi kepada Aisyah? Aisyah, kalau kau lewat di pemakaman Baqi, kau jangan diam saja, ucapan doa. Apa doanya ya Rasulullah? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, semoga Allah mencurahkan keselamatan kalian wahai penghuni. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, insyaallah kami menyusul kamu. Lihat ucapannya, tidak dikatakan kami masih hidup kalian sudah mati, tidak. Tapi ucapannya adalah kami akan menyusul kamu. Kebetulan kamu duluan, kami belakangan. Kenapa kalian duluan? Kenapa kami belakangan? Kami dibuat belakangan karena Allah masih ingin kami beramal. Kalian dibuat duluan supaya kalian beristirahat dari dosa. Orang beriman itu cuma 2 saja. Kalau umurnya panjang, amalnya banyak. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Orang kafir bersedih kalau dia mati, ini belum selesai, proyek ini belum selesai. Orang beriman tak sedih. Kenapa? Akan dilanjutkan orang lain. Kalau Abdul Somad mati malam ini, sedihkah dia ada hadis yang belum sampai? Sedihkah dia ayat yang belum sampai? Tidak. Kenapa?
akan dilanjutkan oleh Fodamara, akan dilanjutkan oleh FSRMM, akan dilanjutkan oleh anak-anak muda. Satu meninggal, 1000 anak muda akan melanjutkan. Apa yang dia sedihkan? Justru dia bersyukur. Kenapa? Dengan mati malam ini, besok dosa tak bertambah. Dengan mati malam ini, besok tak menengok orang pakai celana sempit lagi, besok tak menengok orang pakai celana pendek lagi. Selesai dosanya. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku hidup besok pagi, tambahkan kebaikan bertambah. Wa ja'alil mauta ra'atan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan mati malam ini, berhenti dari dosa, istirahat dari perbuatan maksiat. Maka orang Islam itu, ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, bagaimana sifat mereka? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. La khaufun, tak ada takut, wala hum yahzanun, tak ada sedih. Oh, kalau tak ada takut berarti tak takut mati, tak takut anak hilang, tak takut istri hilang, tak takut nyawa melayang, tak takut harta diambil orang. Adakah rasa cemas itu? Ada. Setiap manusia selagi masih hidup, selagi hayat di kandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad, rasa-rasa itu ada tetap. Dan setan selalu membisikkan, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan senantiasa membisikkan, takutlah kau mati, takutlah kau sedih, takutlah kau anakmu, takutlah kau susah, takutlah kau DO, takutlah kau melarat, takutlah. Rasa takut itu terus dia hembuskan. Tapi kita tetap melawan. La ilaha illallah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Kuatnya telunjuk mengalahkan kekuatan setan. Maka ketika telunjuk mata melihat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kuatnya mengusir setan. Mulutnya Allah, Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak ada tempat bersandar lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ingin dilakukan dengan perputaran waktu itu adalah liya'lamallahu alladzina amanu. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat mana yang mati syahid. Yang mati konyol banyak. Berapa yang mati tabrakan malam tahun baru kemarin? Berapa yang mati sakau karena narkoba? Berapa yang mati berzina? Berapa yang mati buat dosa? Berapa yang mati buat maksiat? Kenapa? Perputaran waktu. Duit tak ada, ingin juga mabuk, dibuat kopi, dituang spiritus, minum, bukan mabuk, mati. Ingin berzina, umur sudah 70 tahun, ingin juga berzina, nafsu besar tenaga kurang, dituangkan Viagra, diminum, jantung berdetak tak terang, mati. Kap 70 dituang minyak pesawat, meletup, mati. Mati di lokalisasi karena ingin berzina, menggebu-gebu nafsu syahwat ingin berzina. Dulu waktu muda tak sempat buat dosa, sekarang setelah tua duit banyak mau buat dosa. Umur 71, selera 17, mati dalam keadaan Allah ingin lihat. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. Melambai tiang gantungan seperti lambaian bidadari di mata Sayyid Qutb. Semua orang ingin menangguhkan. Kalau bisa Sayyid Qutb penjara seumur hidup saja. Kalau bisa jangan dihukum pancung, jangan digantung di tiang gantungan Mesir. Tapi dia sudah terlanjur menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya di bawah naungan Allah. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya iman. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya sepah. Anak muda sekarang kalau dikasih dia daun sirih, dikasih ujungnya itu kapur, diletakkan apa namanya, gambir, potong gambir sedikit, lalu diletakkan di situ pinang, diikat, lalu kemudian dikunyahkan. Oh, dia muntahkan. Apa ini?
dia belum merasakan manisnya. Tapi nenek-neneknya yang tua, orang-orang Melayu lama yang giginya hitam karena makan itu, kalau tak kena itu satu hari habis manis sepah dibuang. Bagi yang tak merasakan manisnya, bagi yang sudah merasakan, begitu dia telan, sama sepah-sepahnya dia telan sama sekali. Yang pertama kali belajar minum kopi, apa ini? Kasih anak-anak SD minum kopi, apa ini? Tapi bagi yang sudah, kalau tak ada kopi tak keluar ilmu. Bertamu, mana kopi? Mana? Untung saya tak candu kopi. Kalau sempat saya candu kopi, ini aqua tak jalan. Kopi dulu, begitu menengok kopi baru keluar hadisnya. Begitu menengok kopi baru keluar ayatnya. Tapi saya tak candu kopi, memang tak pernah minum kopi. Bersyukurlah orang-orang yang belum merasakan manisnya kenikmatan dunia. Kenapa? Karena dia sudah melanjur-lanjur merasakan manisnya iman. Orang yang belum merasakan manisnya pengajian bingung. Bapak ini kenapa? Subuh datang, zuhur datang, asar datang. Anak-anak muda ini kenapa? Anak-anak muda yang sudah merasakan manisnya mengaji, manisnya iman, yang belum merasakan, heran dia. Orang-orang yang sudah merasakan manisnya sepeda ontel, kita yang tak paham heran. Ini orang sepeda motor sudah ada, bekayuh juga lagi pagi-pagi. Tapi dia merasakan, kamu belum merasakan manisnya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nenek-nenek umur 70 tahun belum merasakan manisnya update status. Ya heran nengok cucu-cucunya. Apalah kalian ini? Apa kata cucunya? Itulah, nenek belum merasakan manisnya update status nih. Bagaimana dengan orang yang sudah merasakan manisnya iman? Kalau tidak datang ujian itu dia heran. Ujian mana? Kenapa tak datang? Dia sudah merasakan halawatal iman, manisnya iman. Macam kuih Melaka. Kuih Melaka, kalau baru terkunyah pertama asin, karena dia baru kunyah kelapanya dengan garamnya. Begitu dia kunyah agak sedikit, mulai dia terasa. Tapi begitu dia kunyah sama gula merahnya, meletup di dalam mulutnya, merasakan manisnya iman. Inilah gula merah yang sampai sekarang orang barat bingung, cemana bisa gula merah ini masuk dalam, apa disuntikkan gitu dia. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan manisnya iman. Sayyid Qutb merasakan manisnya iman, mati di tiang gantungan. Umar Mukhtar merasakan manisnya iman, mati di tiang gantungan. Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna merasakan manisnya iman. Ini orang-orang modern. Nanti kalau saya ceritakan tentang sahabat yang mati, itu kan zaman dulu. Sayyid Qutb di abad sekarang 1966. Imam Hasan Al-Banna masih abad kita sekarang, sezaman dengan kita. Mereka merasakan manisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah buat kita dalam putaran waktu yang diinginkan Allah dua. Liya'lamallahu allazina amanu. Allah ingin melihat siapa yang imannya istiqamah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ingin melihat siapa yang mati syahid. Nah, setelah nampak ini yang beriman, ini yang kafir, ini yang mati syahid, ini yang mati konyol, lalu yang beriman tadi, ini seleksi pertama, seleksi beriman. Ternyata di antara yang sama beriman ini ada lagi yang diangkat. Waliyumahhisallahu allazina amanu. Disaring lagi. Saringan pertama lolos, saringan kedua lolos, saringan ketiga lolos. Makin kuat saringan, makin hebat, makin kuat, makin kencang. Siapa yang paling kuat? Ujian anggota KPK. Saringan pertama, saringan kedua, saringan kedua. Kalau ingin menjadi anggota komisi pemberantas korupsi saja saringannya begitu keras, bagaimana ingin menjadi penghuni surga yang selalu diminta pagi dan petang, siang dan malam? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Masukkan kami ke dalam surga daras salam, tempat yang kekal abadi. Salam, tak ada fitnah, tak ada kelahi, tak ada sumpah serapah, tak ada caci maki, tak ada haram, tak ada gundah, tak ada gelisah, tak ada susah hati.
semuanya penuh dengan ketenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ujiannya berat ya. Maka orang beriman menganggap hidup ini, sebaliknya orang kafir menganggap hidup ini, hidupnya ya hidup. Makan, minum, semuanya memenuhi syahwat. Makan, minum, telinga syahwat, musik, mata syahwat, hiburan, mulut syahwat, makan, nafsu syahwat, perut, nafsu syahwat, seksual, biologis. Asal sudah tersalurkan, selesai. Makan kenyang, tidur nyaman, hidup tenang, mati. Sama seperti binatang. Apa bedanya? Ulaika kal an'am, mereka macam binatang, memperturutkan hawa nafsu. Makan semakan-makannya, minum seminum-minumnya, nafsu seksual disalurkan sesuai seperti binatang. Habis itu tua, sakit, mati, selesai. Apa bedanya dengan kucing kurap yang mati ditabrak mobil? Apa bedanya dengan anjing? Apa bedanya dengan binatang? Tak ada beda dengan binatang, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Maka Allah katakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tak banyak yang memahami hakikat hidup manusia ini kecuali orang-orang illalladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman, buah daripada imannya itu adalah amal saleh. Tapi dia tak stabil, dia kadang bergoncang, dia kadang naik, dia kadang turun. Yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dia berkurang dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu kita senantiasa menjaga dalam bentuk forum silaturahim, menjaga dalam bentuk kajian ilmiah, menjaga dalam bentuk pengajian baca Quran, menjaga dalam bentuk pengajian Maulidur Rasul, menjaga dalam bentuk pengajian rutin arisan keluarga. Itu tak lain tak bukan adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Orang dijauhkan dari agama dengan cara dijauhkan dari manusia. Kalau sudah jauh dari manusia, dia jauh dari agama. Insya Allah dekat dengan orang, dekat dengan bapak, dekat dengan ibu, dekat dengan ustaz, dekat dengan kawan, dekat dengan sahabat. Sahabatnya pun membawa dia beramal soleh. Begitu nampak teledor, ini salah. Ustaz Abdul Somad solat, karena mengejar waktu agak cepat sedikit, langsung jamaah datang. Pak Ustaz, boleh bertanya Pak Ustaz, tentang apa? Tentang orang yang mencuri dalam solatnya. Ustaz tahu, ini pertanyaan bukan bertanya, tapi ingin menegur Ustaz, karena tadi Ustaz cepat betul solatnya. Boleh bertanya Pak Ustaz, apa pertanyaannya? Tentang orang yang mencuri dalam solat itu artinya apa Pak Ustaz? Lembut cara dia mengasih tahu tentang orang yang mencuri dalam solat, sehingga maksud orang yang mencuri dalam solat itu sampai tak ada tumakninah sama sekali. Tapi kalau masih ada tasbih walaupun sekali, itu belum bisa disebut mencuri dalam solat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Apa maknanya? Dia sedang menjalankan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tersinggung kah Ustaz? Tak. Kenapa? Ada orang yang berani menasihati dia. Andai dibiarkannya saja begitu, mau mati matilah, mau mampus mampuslah, mau mencuri mencurilah. Jangankan mencuri solat, mencuri bini orang pun tak ada apa-apa. Tapi dia sayang. Dia sayang kepada saudaranya. Saya sayang kepada dia. Saya sayang pada ustaz saya. Saya tak ingin dia masuk neraka. Saya tahu dia ustaz. Saya tahu tak akan ada orang menegur dia. Tapi cara menegurnya, datang Hasan, datang Husain, berwuduk di dekat orang tua. Berwuduk Hasan dan Husain. Kata Hasan, bukan begitu caranya Husain. Ini airnya mesti kena wajah semua. Nanti kalau tangan kena semua. Orang tua yang berada di sebelah tadi menengok. Begitu ya cara wuduk yang benar. Orang tua tak mau dinasihati anak-anak. Coba kalau dia kasih tahu, Pak tua, cara wuduknya salah. Kamu belum lahir saya sudah wuduk. Tapi mereka anak kecil yang bijaksana. Betul kata Nabi, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Mereka dua adalah penghuni surga. Mereka pemimpin-pemimpin pemuda penghuni surga. Santun cara mereka memberitahu, bukan dikasih tahunya, Pak tua, salah wuduknya, wajah tidak sah, batil, masuk neraka, sesat, bid'ah. Tak begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarlah si orang tua tadi,
Begitu rupanya dari perkelahian kecil, konflik kecil antara dua anak muda yang sedang mengajarkan wudhu kepada saudaranya. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua tidak pernah melihat anak muda itu tua. Di matanya kapanpun dia tetaplah orang di bawah dia, kamu di bawah saya. Tapi pada saat yang ditunjukkan itu kebenaran dengan cara yang santun, ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau kau sanggup bicara, bicara dengan hikmah. Tak pandai menyusun kata-kata dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, tunjukkan contoh yang baik. Bagaimana cara yang baik? Oh, ini orang degil, harus didebat, debatlah dia. Wajadilhum, debatlah dia billati hiya ahsan, dengan cara yang lembut. Tapi setelah kau debat, jangan kau sangka kau paling hebat. Baca ujungnya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, dia lebih tahu siapa yang berada di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dia tahu siapa yang sudah nyasar, siapa yang sudah jauh, siapa yang sudah jatuh, dan dia pula yang lebih tahu. Maka setelah dia ajak berdebat, dia doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan hidayah kepada dia ya Allah, dia mungkin salah karena dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kita beramal ini? Sampai akhirnya waktu yang sudah limit batas ditetapkan Allah. Iza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai limit batas waktunya, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa mundur. Wala yastaqdimun, tak bisa dimundurkan, tak bisa dimajukan, tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. Itu sudah limit batas waktunya. Orang beriman tak pernah minta cepat, cepatkanlah ya Allah, enggak. Orang beriman tak pernah minta mati, yang dia minta hanyalah Allahumma khtim lana bihusnul khatimah.